Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Atamimi, dosen dari Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Institut Teknologi 10 November ITS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat sebagai PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun materi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Setelah pendahuluan yang telah disampaikan, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu. Mulai dari deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, sistem penilaian mata kuliah, serta interaksi dosen dan mahasiswa. Berikutnya akan ditunjukkan rekaman proses pembelajaran dalam bentuk micro-teaching dan diakhiri dengan penutup. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yakni Dasar Sistem Elektronika Cerdas. Mata kuliah atau MK ini memiliki kode EE 184940, memiliki kredit sebesar 3 SKS dan dilaksanakan pada semester 7 di program studi S1 Teknik Elektro. Mata kuliah ini mempelajari prinsip dasar dari komponen-komponen dalam sistem cerdas, diantaranya machine learning, dengan topik seperti neural network dan visual recognition, machine reasoning seperti fuzzy logic system, dan juga optimisasi seperti genetic algorithm. MK ini juga mempelajari desain dari sistem elektronika cerdas untuk aplikasi tertentu dan implementasi sistem cerdas dalam embedded system yang berbasis microcontroller seperti Raspberry Pi, Arduino, dan sebagainya. Berikutnya, kemampuan yang diharapkan dari pembelajaran MK ini dapat dilihat dari capaian pembelajaran atau CPL dan juga capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat sebagai CPMK. Berikut adalah CPL untuk MK ini. Pertama, menguasai konsep, prinsip, dan prosedur perancangan sistem tenaga listrik, sistem pengaturan, telekomunikasi, multimedia, atau elektronika. Kemudian menguasai pengetahuan faktual tentang teknologi, informasi, dan komunikasi, dan teknologi terbaru, serta pemanfaatannya pada sistem tenaga listrik, sistem pengaturan telekomunikasi, multimedia, atau elektronika. Mampu mendeskripsikan rancangan sistem untuk penyelesaian masalah dalam sistem tenaga listrik, sistem pengaturan, telekomunikasi, multimedia, atau elektronika dengan mempertimbangkan standar teknik, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, dan jaminan keberlanjutan. Berikutnya adalah mampu memanfaatkan perangkat analisis dan perancangan rekayasa berbasis teknologi, informasi, dan komputasi yang sesuai dalam melakukan aktivitas rekayasa pada sistem tenaga listrik, sistem pengaturan, telekomunikasi, multimedia, atau elektronika. Yang kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai pada bidang keahliannya. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk CPMK adalah sebagai berikut. 1. Menguasai prinsip dasar dari komponen-komponen dalam sistem cerdas. Kemudian, mampu mendesain dan merealisasikan sistem elektronika cerdas untuk aplikasi tertentu. Mampu
menggunakan perangkat elektronik dan perangkat lunak untuk mewujudkan sebuah sistem cerdas. Yang terakhir, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk materi pembelajaran, ada beberapa seperti berikut. Pertama adalah dasar-dasar neuroscience dan pemodelan neuron, model neural network feed-forward, dan feedback propagation, metode pembelajaran neural network, topik dalam rekognisi visual, fuzzy logic dan fuzzy inference system, genetic algorithm, desain dan implementasi sistem elektronika cerdas. Berikutnya adalah sistem pembelajaran. Pertama, untuk mode perkuliahan, MK ini mengkombinasikan perkuliahan secara offline dan online, di mana untuk kuliah online bisa dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk metode pembelajaran diterapkan kombinasi dari beberapa metode seperti klasikal, problem-based learning, collaborative learning, dan juga student-centered learning. Dalam MK ini, evaluasi dilakukan dalam bentuk tugas dan ujian. Tugas seperti laporan, presentasi, dengan atau tanpa demonstrasi, dan juga diskusi. Ujian sendiri bisa dalam bentuk kuis, evaluasi tengah semester atau ITS, evaluasi akhir semester atau EAS. Untuk sumber dan referensi yang bisa digunakan ada beberapa di antaranya. 1. Bahan ajar dari pengampu, yakni saya sendiri, kemudian sumber dari internet, lalu referensi berupa textbook yang dapat dilihat seperti berikut. Untuk penilaian pada mata kuliah ini ada beberapa komponen. Pertama, dalam bentuk tugas dengan persentase 40%. Tugas sendiri ada dua jenis, yaitu tugas mandiri sebesar 10% dan tugas kelompok berupa proyek sebesar 30%. Tugas kelompok tentunya dikerjakan secara kolaboratif bersama anggota maksimal 3 orang. Untuk diskusi tugas diberikan waktu juga di kelas. Berikutnya, ujian dengan persentase 60% yang terdiri dari kuis sebesar 5%, kemudian ETS sebesar 25%, dan EAS sebesar 30%. Berikutnya adalah interaksi antara dosen dan mahasiswa yang pada dasarnya dilakukan melalui teknik-teknik yang mendukung sistem pembelajaran, melalui aktivitas dalam kelas seperti diskusi, tanya jawab, presentasi ataupun demo. Adapun aktivitas luar kelas dilakukan melalui media online dan juga office hour. Untuk sarana interaksi sendiri ada beberapa. Di dalam kelas bisa melalui verbal, whiteboard, paper, proyektor, maupun laptop. Di luar kelas ada dua jenis, secara offline lewat kantor ataupun coworking space, ataupun online baik secara langsung dengan Zoom, Gmeet, Microsoft Teams, atau video call, ataupun secara tak langsung melalui email, chat seperti WA atau SMS. Baik, berikutnya adalah rekaman proses pembelajaran mata kuliah dalam bentuk micro-teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Terima kasih sudah hadir ya di tengah panasnya kota Surabaya ini. Gimana kabarnya semuanya? Baik-baik saja? Baik, Pak. Alhamdulillah. Mantap ya. Oke. Baik ya, pada hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, terutama judulnya ya hari ini itu adalah pengenalan rekognisi visual ya. Nah, agendanya kurang lebih seperti ini ya. Pertama nanti akan coba saya berikan sedikit review tentang materi yang sebelumnya, terutama yang berkaitan erat dengan
yang hari ini kita pelajari. Kemudian di dalam pengenalan rekognisi visual itu nanti saya akan menyampaikan beberapa topik bahasan ya. Pertama itu dimulai dari ilustrasi ya, ilustrasi rekognisi visual pada manusia. Lalu kita coba untuk mengambil analogi ya ketika kita sampai pada suatu sistem ya, cerdas atau bisa juga robot cerdas seperti itu. Lalu ada rekognisi visual pada sistem cerdas, kemudian paradigmanya gimana sih, apa yang ada pada dunia rekognisi visual itu seperti itu. Lalu akan saya coba mengambil satu contoh ya pada rekognisi visual berbasis fitur. Lalu ada fitur itu apa, classifier, dan dilanjutkan dengan yang namanya simple object identification atau saya biasanya menyingkat SOI. Oke ya. Baik, ya ini ya adalah kita coba sambil melihat video ini ya. Ini video tentang robot cerdas gitu ya. Dia bisa membersihkan atas meja. Kalau Anda perhatikan dia bisa mengambil benda, kemudian bisa juga melakukan sedotan vacuum cleaner. Ini Anda masih ingat ya? Ini bentuk dari supervised learning. Nah, di awal itu saya sudah menyampaikan salah satu contoh adalah supervised learning. Nah, supervised learning ini mungkin Anda ingat atau lupa gitu ya, bahwa diperlukan yang namanya label gitu ya. Nah, ini nanti juga akan kita diskusikan hari ini. Oke ya, sekarang sedikit pertanyaan ya, pertanyaan singkat. Ini kira-kira oke ya, saya tidak mendiskusikan tentang pergerakan robot ya, saya diskusikan tentang visual perception-nya, alias kan dia tentunya untuk planning itu butuh info ya, info secara visual. Apa ini kira-kira yang dibutuhkan? Ada yang ingat mungkin? Dulu pernah ini saya tampilkan di awal-awal gitu, awal-awal kelas. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan misalkan untuk ngambil suatu benda misalkan ya, ngambil suatu benda di atas meja itu apa aja yang dibutuhkan? Misalkan dia punya kamera ya, kira-kira gimana? Harus tahu letaknya ya, benar ya. Jadi tahu letaknya, kemudian tahu benda itu apa gitu ya. Jangan-jangan semua yang di atas benda diambil semua kan tidak boleh ya. Jadi pertama itu tahu dulu benar Mas Ardi ya, tahu benda itu ada di mana, kemudian benda apa gitu ya yang ada di situ itu. Nah, benda apa yang ada di situ ini nanti yang akan kita bahas ya, disebut dengan rekognisi. Oke, saya buka ya. Alhamdulillah sudah ada yang tadi menyebutkan ya. Jadi tahu lokasinya itu disebut object detection gitu ya, yang pertama itu. Nah, misalkan tadi itu ada plane detection gitu ya, kemudian ada untraceable object dan seterusnya ya. Nah, fokus hari ini itu pada yang namanya object recognition ini. Kita masih yang terutama yang tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi kita fokus di sini. Oke ya. Clear? Nah, jadi kita tujuannya hari ini adalah untuk belajar tentang object recognition gitu ya. Baik. Sebelumnya kita coba untuk menggali ya, analogi. Ini saya mau berangkat dari kita yang ada di sini ya sebagai manusia, kemudian nanti sampai kepada sistem cerdas itu seperti apa. Nah, ini saya kasih judul ilustrasi rekognisi visual pada manusia gitu ya. Kalau Anda lihat di situ ya, manusia ya, misalkan Anda ada dikasih gambar gitu ya, misalkan entah ya, Anda mungkin yang punya kakek atau nenek atau mungkin tinggal di mana gitu ya, misalkan ada taman gitu ya. Nah, di situ lagi ada yang berkebun ya, entah itu di sini gambarnya kakek nenek gitu ya. Lalu Anda mengamati ya dari jauh gitu ya. Nah, itu semua kan lingkungan Anda. Lingkungan itu artinya segala sesuatu yang di luar kita ya. Itu kita melihat, oh iya ada wajahnya nenek ya, atau wajahnya kakek, terus kemudian ada scope ya, maksudnya yang buat ini ya, nyarok itu, kemudian ada juga apa namanya ya alat berkebun lah, misalkan ada bunganya juga, seperti itu ya. Lalu scope ya dan lain sebagainya itu termasuk dalam suatu lingkungan lah. Kita manusia ini sangat apa ya,
secara di luar pemikiran kita itu sudah biasa melakukan itu semua. Apa kita pikir loh? Misalkan saya ketemu Anda sekarang ini, saya lihat wajah Anda satu persatu, itu saya biasa-biasa aja, dan mungkin saya sedikit lupa nama Anda, tapi saya paham gitu ya, ada orang di sana dan seterusnya. Loh, hal-hal ini itu yang ingin kita buat pada suatu mesin atau suatu robot atau suatu sistem gitu. Nah, di sini saya tidak mau terlalu dalam masuk ke manusianya, karena pasti nanti berhubungan dengan psikologi ya. Dunia psikologi, dunia kognitif itu mungkin agak berat. Nah, ini saya batasi aja pada definisi mengenal ya. Jadi recognition di sini itu mengenal. Sederhana sekali, mengenal, dan mengenalnya apa itu nanti tentunya akan saya definisikan ulang ya, karena kalau mengikuti pengenalan manusia itu agak berat mungkin ya, seperti itu. Nah, oke, sebelum masuk ke sana kita coba untuk melakukan analogi ya. Tugas Anda adalah untuk membuat program sederhana ya, untuk menghitung komposisi RGB dalam suatu citra. Nah, ini biar tidak monoton saya terus yang bicara gitu ya. Anda coba untuk beraktivitas lewat laptop Anda itu, Anda melakukan senam jari ya. Silakan Anda buat, nanti akan saya bahas ya. Saya kasih waktu 5 menit lah ya, cukup. Sangat sederhana sekali. Ya, mungkin sambil saya elaborasi ya, bagi yang masih bingung. Jadi seperti biasa saya gunakan OpenCV ya untuk mengambil gambar ya, seperti itu. Kemudian dari gambar itu pixelnya tadi dikurangi gitu ya, seperti itu. Ini saya lihat sudah ada yang menampilkan gambar ya. Nanti coba saya tunggu sedikit lagi ya, biar yang lain juga berusaha gitu ya. Seperti itu ya.
gimana? Ada sudah bisa selesai? Oh, oke, mantap. Coba ya, orangnya. Saya tunjukkan saya. Oh iya, wah ini betul. Mungkin yang lain ya bisa sambil lihat ini ya. Jadi ada tadi sama ya, ada RGB gitu ya. Nah ini coba Farhan ya. Ini kan apa ini? Ini yang red ya, red ya. Gambarnya tomat gitu ya. Jadi tomat ya mungkin penampakan tomat yang ada di tempatnya Farhan itu lebih condong merahnya. Jadi secara komposisi ya dari seluruh gambar ini merah itu yang lebih dominan ya. Oke ya, makasih Farhan ya. Oke, nanti yang lain bisa sambil diskusi sama Farhan ya setelah kelas mulai gitu ya. Ya, jadi kalau saya bukakan ya gambar programnya ya seperti ini. Nanti ini bisa saya share dengan Anda ya. Ya biasalah, ini nggak terlalu sulit ya. Ini sudah ada yang ini. Mungkin yang utama ya, yang utama itu pada bagian ini gitu ya. Jadi pada bagian ini seperti ini aja gitu ya. Dihitung nanti yang ada rumusnya loh. Nah ini yang lalu ini kita visualisasi ya. Ini visualisasi mungkin bisa ya sambil lihat di internet ya gimana caranya. Tapi ini sebenarnya tidak terlalu penting ya karena tadi ada tulis di Excel pun ya, ada plot juga bisa. Nah ini cuman mungkin secara online bisa enak ya nunjukin langsung ya. Seperti itu. Baik, berikutnya ya. Saya di sini ada pertanyaan. Mungkin saya. Oh iya, silakan Mas. Ini kan simple object identification ya Pak ya. Dimana simple, kira-kira kalau yang perbedaannya dengan yang tidak simple itu seperti apa ya? Oke, ya, bagus ya. Nice question ya. Baik, simple dan tidak simple. Jadi kalau menurut saya itu sederhana ya. Kita kenapa sih kok sampai ada fitur tadi? Ya fitur itu sebenarnya membantu untuk melakukan rekognisi. Ini kalau dari segi fiturnya aja itu sudah bisa disebut kompleks kalau kita menggunakan lebih dari satu fitur. Itu yang pertama. Nah, kompleksnya kenapa? Nah, yang berikutnya ini mengkombinasikan lebih dari satu fitur. Misalkan warna sama tekstur. Warna bilang A, tekstur bilang B. Nah ini kan mana yang benar? Ini sulit. Ini jadi ada semacam judgement-nya di situ itu perlu kita buat ya suatu algoritma. Apa yang ini? Jadi menggabungkan fitur yang banyak itu merupakan satu kesulitan tersendiri gitu ya dalam hal ini. Nah, makanya nanti Anda saya kasih ya sederhana ya. Jadi itu satu jenis fitur saja atau dua jenis ya, dua jenis tapi yang nanti ini saya serahkan ke Anda ya kreativitas Anda gimana caranya untuk nah itu ya di situ seninya untuk mengerjakan proyek di sini gitu ya. Saya rasa gitu ya Mas. Ada lagi mungkin yang mau tanyakan? Saya Pak, saya ingin bertanya ini Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan contoh yang input sensornya itu menggunakan RGB Pak ya kameranya. Bagaimana kalau sensornya itu tidak RGB Pak? Itu apa bisa? Oke, ini baik. Saya jelaskan sekali lagi ya, mungkin saya agak miss. Kalau dari sensor itu biasanya tag-nya itu dia RGB Mas. Jadi inputnya mungkin saya membantu mungkin bisa jadi apakah cuma satu jenis RGB saja gitu ya yang bisa diproses. Sebenarnya enggak ya. Itu disebut color space gitu. Jadi color space itu punya banyak ragam. Misalkan salah satunya RGB. Nah, dari RGB bisa diubah ke HSV misalkan. HSV itu hue, saturation, and value. Nah ini sudah beda. Jadi dan ada gunanya juga. Misalkan HSV
Itu untuk apa ya, istilahnya perubahan tingkat ilmitasi atau pencerahan itu dia bisa apa istilahnya itu, mengurangi itu Mas. Jadi kayak gitu. Dan tidak hanya HSV saja, banyak, ada HSL kalau nggak salah, ada LAB dan seterusnya, banyak sekali. Jadi istilahnya color space lah seperti itu ada dan ketika kita bisa memilih yang benar, itu bisa hasilnya maksimal seperti itu. Oke. Baik, mungkin saya batasi 2 saja ya sementara, karena kita perlu masuk pada penjelasan tentang tugas, gitu ya. Yang pertama ini adalah tugas mandiri. Ada 2 ya, tugas mandiri dan kelompok. Nah, tugas mandirinya sangat sederhana, gitu ya. Ini kita mau mencoba untuk membuat fitur global, dalam hal ini warna, gitu ya. Nah, warna yang tadi sudah dikerjakan ya, yang histogram 1 oleh Mas Farhan. Nah, histogram 2 ini nanti ada yang harus fokus, gimana nih caranya. Nah, kombinasi dari RGB ya, ada berapa ya? Ya gampang ya, A saja, G saja, B, itu 3. Kemudian kombinasi 2 ada 3. Kombinasi 1 RGB ada 1 ya, 3, 1, berarti 7 ya. Nanti tolong ya Anda buat laporan yang benar gitu. Kemudian misalkan ada contoh gambar seperti ini, itu gimana ya, hasilnya itu seperti apa. Jangan lupa juga buat visualisasinya ya, dilengkapi dengan visualisasi ya, seperti itu. Oke ya. Nah sekarang tugas kelompok kedua ya. Tugas kelompok kedua apa? Tugas kedua ya, maksudnya tugas kedua ini melakukan implementasi fitur lokal ya. Jadi ada kalau Anda tadi masih ingat ya tentang tekstur gitu ya. Tekstur ini salah satu fitur lokal. Nah, tolong gunakan histogram sama yang masih sama untuk merepresentasikan. Lalu jangan lupa gitu ya, jangan lupa gimana nih caranya, ada tahapannya, tahapan untuk membuat histogram ini. Hintnya saya kasih, jangan lupa menggunakan korbo. Lalu implementasikan ya, sorry tadi ya, saudara ya, ini ada prosedurnya, nanti silakan dibaca, ini bisa saya share gitu ya. Apa namanya, bisa Anda baca lagi. Yang jelas Anda perlu 10 benda, Anda ambil gambarnya ya, kemudian masing-masing tidak perlu deteksi gitu ya. Lalu implementasikan fitur tekstur dan ada KNN ya. Jangan lupa juga ya, pada tugas kali ini ya harus ada penjelasan yang detail yang dilengkapi dengan visualisasi ini. Seperti itu. Ingat ya, tugas kelompok itu artinya harus ada peran masing-masing. Nanti tolong disiapkan di satu lembar. Misalkan si A ini ngerjain ini, si B ngerjain ini, itu wajib ada gitu ya, supaya pembagiannya jelas. Baik ya, saya rasa cukup ya, clear ya. Oke, terima kasih banyak. Ya bisa saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan PDD UKT-PD di bidang pengajaran. Saya berharap apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.